Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Tria Triwahyuni dan dua rekan saya yakni Ainaya Alivia Lahfan dan Sri Syarfina Shumaisi dari kelompok 4 akan membahas materi konten e-learning. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yakni definisi e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk siswa agar siswa ini bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kemudian pembelajaran e-learning ini telah dimulai pada tahun 1970-an. Berikut beberapa definisi e-learning menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut Alan J. Henderson. Nah, menurut Alan, e-learning diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer atau biasa disebut dengan internet. Kemudian menurut William Horton, menjelaskan e-learning merupakan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Kemudian, menurut Vaughan Waller, e-learning merupakan proses belajar secara efektif yang menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Jadi, e-learning di sini menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai sarana dalam belajar. Baik, berdasarkan definisi e-learning yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya e-learning merupakan proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai, dan memudahkan suatu proses belajar mengajar, di mana pelajar di sini sebagai pusatnya, serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Nah, ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar e-learning. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu manfaat e-learning yang akan disampaikan oleh saudari Ainaya Alivia Lahfan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Saya Ainaya Alivia Lahfan. Saya akan menjelaskan terkait e-learning dari beberapa aspek, yaitu saya akan menjelaskan terkait keuntungan penggunaan e-learning, kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan e-learning. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu dari keuntungan penggunaan e-learning. Nah, adapun beberapa keuntungannya, yang pertama adalah menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang kedua, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, baik dari infrastruktur, terus peralatan maupun buku-buku. Adapun keuntungan yang lain yaitu fleksibel. Jadi, penggunaan e-learning ini adalah fleksibel. Kenapa dibilang fleksibel? Karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda seperti itu. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kelebihan dari e-learning yaitu yang pertama, siswa dapat belajar mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja, tidak terikat dengan waktu dan tempat seperti itu. Nah, selain itu, kelebihannya juga guru ataupun siswa ini dapat melakukan diskusi melalui internet dan dapat diikuti dengan jumlah yang banyak seperti itu. Adapun kekurangan dari e-learning kekurangan dari penggunaan e-learning yaitu yang pertama,
Karena keterbatasan akses internet. Of course right? Ya, keterbatasan akses internet. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Ya, farubama hada aktafi mini. Ya, tentang keuntungan, kelebihan dan kekurangan penggunaan e-learning cukup sekian dari saya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Macy. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Ainaya tentang keuntungan menerapkan pembelajaran e-learning. Nah, dari saudari Ainaya sudah dijelaskan sedikit mengenai keuntungan menerapkan pembelajaran e-learning. Di sini untuk yang bagian 3 ada fleksibilitas tempat. Nah, apa sih fleksibilitas tempat? Jadi bagi tempat, pendidik yang aktif menyelenggarakan acara pelatihan akan mengalami kesulitan dalam mencari ruang kelas. Akan tetapi, jika menggunakan e-learning, tempat pendidik tidak perlu repot-repot lagi menyediakan ruang kelas atau tidak perlu repot-repot menyediakan peralatan serta buku-buku. Lalu fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Murid dalam suatu murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu wajar apabila di dalam suatu kelas ada siswa yang mengerti dengan cepat dan ada yang harus mengulang pembelajaran untuk memahaminya. Sehingga adanya e-learning siswa yang belum memahami dan mengerti penjelasan guru dapat mengulangi pembelajarannya dengan cara membuka e-learning tersebut. Kemudian, baik untuk poin terakhir dari keuntungan pembelajaran e-learning, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi pembelajar akan lebih mandiri karena aktif dan rajin membuka e-learning secara rutin, sehingga ilmu atau wawasan yang didapat pun semakin banyak. Informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga panduan dan fitur-fitur yang diperlukan itu sangat banyak. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan ketika pembelajaran e-learning. Nah, pasti dalam suatu pembelajaran e-learning kita mendapatkan kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu ini berbagai pengalaman juga dari berbagai informasi yang tersedia. Nah, apa saja sih kelebihan dalam pembelajaran e-learning? Yang pertama, tersedianya fasilitas medorating di mana guru dan siswa itu dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Kemudian, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang telah dipelajari. Lalu siswa dapat belajar atau mereview materi setiap saat dan di mana saja kalau mereka diperlukan, mengingat bahan ajar yang tersimpan di komputer. Selanjutnya, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Dan yang terakhir itu dari kelebihan pembelajaran e-learning, berubahnya peran siswa yang tadinya pasif menjadi aktif. Adapun kekurangan pembelajaran e-learning. Nah, adapun kekurangan e-learning, yang pertama itu kurangnya interaksi pengajar dan pelajar, atau bahkan antar pelajar itu sendiri melihat aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Kemudian proses belajar mengajar itu tidak efektif, dan tidak semua tempat atau tidak semua wilayah mendapat fasilitas internet yang baik. Lalu kurangnya sumber daya manusia dalam menguasai internet, kurangnya penguasaan bahasa komputer, dan peserta didik itu dapat frustasi jika mereka tidak dapat mengakses gambar atau video-video yang telah
diberikan oleh guru melalui e-learning. Seperti itu kekurangan dari pembelajaran e-learning. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.